Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 166. Pound, suara tabrakan logam terdengar seketika. Pagoda perak yang jatuh dari langit diguncang dengan keras oleh Ye Chen, dan Qi Yang, yang adalah tuannya, melangkah mundur di tempat karena koneksi jiwa. Ini, adegan aneh seperti itu membuat pertempuran tidak menentu. Ini cambuk besi lagi. Kong Chao dan Zuo Qiuming, wajah mereka suram dan mengerikan. Mereka tahu kengerian cambuk besi, dan gunung ditanam di cambuk besi lebih dari sekali di belakang hutan tandus dan gerbang bagian dalam. Di atas, cambuk besi itu aneh. Di loteng tidak jauh, si Tunan, pendeta pertama Flame Peak, tidak bisa menahan diri untuk menyentuh dagunya. Itu harus menjadi senjata yang ditujukan untuk jiwa. Ni Feng, yang selalu pendiam, berbicara untuk pertama kalinya, dan ada cahaya aneh yang berkedip di mata Gu Jing yang tak tergoyahkan. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen masih menyembunyikan ini. Senjata yang ganas, keluarkan aku. Di Feng Yuntai, raungan Ye Chen sudah terdengar, dan dengan ganas, dia merobohkan pagoda perak yang masih bergetar dengan satu pukulan. Maaf untuk senjata ajaib dengan tangan kosongmu. Anak ini adalah binatang buas. Ayo, semua suara mengejutkan ditutupi oleh raungan Ye Chen berikutnya. Dia membalikkan tangannya dan memasukkan cambuk besi ke peron, dan kemudian, seperti singa liar, membunuh Qi Yang dengan tangan kosong. Ah, Qi Yang meraung, dan tembakannya adalah segel yang menakutkan. Aktif. Ye Chen tidak mundur, Bahuang memukul dengan satu pukulan, sombong, dan pukulan itu menghancurkan segel. Qi Yang terkejut dengan muntah darah dan mundur, dan sekali lagi menggunakan metode rahasia. Aktif. Seperti biasa, Ye Chen sombong, dan setiap tembakan adalah pukulan, dan perang Vietnam menjadi lebih ganas, dan darahnya naik. Seakan api menyala, Qi Yang akan dipatahkan oleh keterampilannya yang kuat setiap kali ia menggunakan misteri. Ah, Qi Yang meraung dan mengguncang langit. Metode rahasianya sedang digunakan dengan liar, tetapi masih sulit untuk menghentikan serangan Ye Chen. Tinju Ye Chen tampaknya mengandung beberapa kekuatan yang kuat. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa mengembalikan kekalahan. Hah. Di medan perang, Qi Yang tidak bisa berhenti mendukung, dan semburan darah menyembur. Boom! Dengan raungan yang menakutkan, Qi Yang mundur, Ye Chen memegang satu tangan dengan erat, dan kemudian seluruh orang itu terlempar ke atas. Melihat gambar ini, banyak orang di tempat kejadian secara tidak sadar menutupi mata mereka, karena itulah keahlian khusus Ye Chen, jatuh. Benar saja, raungan, Qi Yang, berdarah, dihempaskan di atas panggung oleh Ye Chen. Panggung keras dihancurkan dari lubang berbentuk manusia oleh darah, dan darah berceceran, dan Qi Yang menutupi tulangnya. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang rusak, dan semua organ internal saya terjatuh. Datang lagi, Ye Chen tidak berhenti, tidak memberi waktu bagi Qi Yang untuk bereaksi, dan menguatkan Qi Yang lagi. Bang! Raungan kedua berbunyi segera, dan Qi Yang hancur di platform pertempuran lagi. Bang! Lalu untuk yang ketiga, keempat, kelima. Pada saat ini, tidak hanya di bawah, tetapi bahkan si Tunan, yang tidak jauh dari loteng, mata mereka melebar. Adegan ini berdarah. Qi Yang, kisah nyata ke-8, benar-benar cacat. Qi Yang dikalahkan. Semua orang membuka mulutnya dan tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Kisah nyata, ke-8, dikalahkan oleh ranah satu orang. Saya tidak tahu kapan bunyi berdebam padam di lubang besar, ada genangan darah, dan Qi Yang pingsan terbaring di dalamnya. Ye Chen juga tidak menganggur, dia menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, dan melemparkan sekitar Qi Yang. Pertama, dia secara sadar menarik liontin bulan sabit yang dikenakan oleh leher Qi Yang, lalu menjejalkan tas penyimpanan Qi Yang ke lengannya, dan akhirnya Qi Yang liontin giok di pinggang dan cincin giok di jari juga diambil. Ini, apakah anak ini perampok? Aku melihat berapa banyak orang yang bergerak-gerak di sudut Ye Chen yang sangat ahli. 10 tahun kerja keras, satu sebelum kembali ke pembebasan. Berhasil. Ye Chen, yang mengobrak-abrik Qi Yang, menepuk pantatnya dan melompat dari platform, menyelinap pergi di mata semua orang. Segera, seluruh pintu bagian dalam dan bahkan seluruh Heng Yue meledak. Qi Yang, yang ke-8 dari kisah nyata, dipukuli sampai mati oleh seorang murid yang baru saja memasuki pintu bagian dalam, dan masih memindahkan senjata sihirnya sendiri. Tidak hanya para murid, tetapi juga banyak tetua yang terkejut. Di puncak giok, ketika Chu Xuaner dan Chu Linger mendengar berita itu, mereka tiba-tiba membeku. Pada Yu Jianfeng, Feng Wuji terdiam lama setelah mendengar berita itu. Menjadi apa anak ini tumbuh? Di dalam paviliun Wanbao, raksasa Chuanxi mulai duduk di pintu, wajahnya sedikit indah. Kamu bisa mengalahkan Qi Yang, apakah murid bernama Ye Chen itu iblis jahat?
Ada juga kejutan dari puncak gunung bagian dalam. Lihatlah, biarkan aku memberitahumu. Bocah ini datang ke pintu dalam, pasti hidup. Di puncak gunung Heng Yuezong yang kuat, Dao Xuan benar-benar mencibir dan berkata, aku tidak akan damai dimanapun. Di sebelahnya, ada seorang pria parubaya dengan rambut hitam tebal dan mata dalam, sosok tinggi dan kuat, sepasang pedang, alis, dan harimau, yang menunjukkan keagungan mereka dengan mengangkat tangan dan kaki. Orang ini adalah pemimpin kontemporer Heng Yuezong, Yang Dingtian. Sister Xuaner benar-benar menemukan murid magang yang baik. Yang Dingtian dengan lembut mengusap janggutnya, dan masih ada banyak keajaiban di matanya. Murid pembangkang. Aku dengar dia juga salah satu kandidat. Tao Xuan benar-benar memandang Yang Dingtian dengan ragu-ragu. Yang Dingtian mengangguk pelan, saya meminta Sister Xuaner untuk memilih magang di luar hari yang sama. Itulah rencananya. Mungkin pria kecil bernama Ye Chen benar-benar bisa menyerahkan Suire Dragon Soul. Pada saat ini, Ye Chen, yang menyebabkan badai, bersembunyi di aliran gunung dan menghitung rampasannya. Ketika semua isi dalam tas penyimpanan Qi yang dicurahkan, Rao terkejut dengan keterikatannya. Benda-benda mengkilap menumpuk di sebuah bukit kecil, dan dia terpesona oleh pemandangan itu, hanya sebuah batu spiritual. Ada lebih dari 1,5 juta. Tuan muda keluarga Qi di Xinjiang Selatan memang kaya akan minyak. Ye Chen menghela nafas, pertandingan ini layak diperjuangkan. Yo, ini kucingnya. Mungkin Su menonton terlalu banyak, dan Ye Chen tidak pernah memperhatikan bahwa dia penuh dengan orang-orang di belakangnya. Lihatlah lebih dekat, itu Xiong Er, Xie Yun dan Qi Yue. Satu untuk masing-masing, ambil sendiri. Ye Chen tidak ragu. Baiklah, Xiong Er menerkam yang pertama, dan seluruh tubuhnya berbaring di atasnya, tetapi Xie Yun mengusirnya dengan cepat. Segera, beberapa orang memilih bayi itu, dan kemudian memandang Ye Chen menyatukan mata mereka. Itu semua tergantung pada apa yang aku lakukan. Ye Chen mengambil bayi itu dan melihat semua orang menatapnya, sedikit terpana. Apakah kamu tahu apa artinya menghancurkan Qiyang? Xie Yun mengerutkan kening pada Ye Chen. Apa artinya? Itu berarti bahwa kamu akan berhasil dalam peringkat Heng Yuezong. Terus terang, kamu sekarang salah satu dari 9 biografi sejati Heng Yue, yaitu, murid biografi sejati ke-8, Xie Yun tertawa. Anda harus mengganti Qiyang untuk mengambil bagian dalam 3 kontes murid sejati. Seperti yang dikatakan Xie Yun, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuat jentikan dan menyentuh dagunya, sepertinya ini. Dia tidak banyak berpikir, tetapi karena Qi yang dikalahkan di tangannya, dia secara alami akan menggantikan Qi yang di peringkat Heng Yuezong, dan dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam 3 kontes. Memikirkan 3 kontes besar, dia tidak bisa tidak memikirkan pemilik lamanya, Zheng Yang, dan beberapa kenangan yang tak terlupakan muncul di benaknya secara tak dapat dijelaskan. Aku pergi dulu. Ye Chen berpikir dengan tergesa-gesa, meninggalkan kalimat dengan tergesa-gesa, berbalik dan berjalan menuju Yun Feng. Anak ini memiliki sesuatu dalam pikirannya. Melihat bagian belakang kepergian Ye Chen, Xie Yun tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Chapter 167. Sepanjang perjalanan kembali ke puncak Jade, Ye Chen pergi ke loteng puncak. Begitu dia memasuki pintu, Ye Chen melihat bahwa selain tuannya Chu Xuaner di loteng, ada seorang penatua dengan wajah suram berwarna ungu. Ye Chen. Melihat Ye Chen masuk, penatua dengan pakaian ungu tiba-tiba berdiri. Wajahnya suram, wajahnya seperti embun beku, dan momentum kuatnya muncul tiba-tiba. Teror yang tiba-tiba mengancam Ye Chen dengan kejutan dan hampir hancur di tanah. Brother Yue, apakah kamu tidak ada sepertiku? Suara dingin itu terdengar, Chu Xuaner berdiri, dan momentum mengerikan itu muncul, dan dia melambaikan paksaan mengerikan pada Ye Chen. Hah, si ungu tua mendengus, Saudari Chu, Ye Chen membuat muridku Qi yang terluka parah, apakah kamu harus melindunginya? Begitu komentar ini keluar, Ye Chen bisa mengerti bahwa penatua dengan warna ungu ini adalah yang pertama di gerbang dalam Tian Kufeng dan penguasa Qiyang, Ge King. Dia sangat marah sehingga dia menembaknya karena pertikaian Feng Yuntai belum lama ini. Dia, Tuan, ini untuk menyelesaikan akun. Di mana saudara Yue mulai dari titik ini? Chu Xuaner tersenyum, bertempur satu sama lain, luka-luka tidak bisa dihindari. Kamu, Ge King membiru dengan kata-kata Chu Xuaner. Kedua belah pihak bersedia. Murid-murid saya tidak melanggar aturan, dan mereka tidak mencuri skema, tetapi mereka mulai melakukannya sedikit lebih keras. Saudaraku, kamu tidak bisa bergerak seperti itu. Chu Xuaner menyeruput teh dan berkata, adapun generasi muda, kita harus menjadi penatua, jadi jangan terlibat. Yah, kedua belah pihak bersedia. Ge King mencibir, kakak dan adik pasti lupa identitas Qiyang. Saudaraku, apakah ini keluarga Qi yang mendesakku? Chu Xuaner melirik Ge King. Aku hanya memberitahumu fakta dengan si Mei. Wajah Ge King bahkan lebih suram. Tuan muda keluarga Qi di Xinjiang Selatan hampir terbunuh oleh orang lain. Dalam hal ini, Anda harus memberi saya tidak hanya penjelasan, tetapi juga Qi akun rumah.
Akuntansi. Ekspresi Cusuaner menjadi lebih dingin. Jika Anda kalah, Anda harus menjelaskan. Jika magang saya yang cacat, apakah Anda akan memberi saya penjelasan? Kakak Ki ingin menjelaskan. Biarkan Ki Zentian datang kepada saya secara pribadi, seperti untuk Anda. Setelah mengatakan itu, Cusuaner memandang Ge King, dan nadanya dingin. Adapun Anda, saya tidak harus menjelaskan kepada Anda, dan saya memperingatkan Anda, berani menyentuh murid saya yakin Anda tidak bisa pergi dari Jade Gelpik. Kamu, Ge King memerah untuk kedua kalinya. Selain itu, Ye Chen agak linglung. Dia tidak pernah memikirkan tuannya, dan dia memiliki sisi yang kuat. Baginya, dia tidak ragu untuk membuat masalah dengan Ge King dan keluarga Qi, yang membuatnya hangat. Ye Chen, antarkan tamu, kata Cusuaner tajam. Ye Chen mengerti, menatap Ge King, mengulurkan tangannya dan menunjuk keluar, Penatua Yue, tolong. Oke, bagus. Ge King sangat marah, wajahnya dingin dan menakutkan, dan dia tiba-tiba bangkit, melangkah keluar, dan saat dia berjalan keluar dari pintu, dia tidak lupa menatap Ye Chen dengan mata dingin. Setelah mengirim Ge King pergi, Ye Chen segera berbalik dan menatap Cusuaner dengan senyum di wajahnya. Tuan, saya menemukan Anda sangat menawan ketika Anda gila. Nak, kamu memiliki keberanian. Cusuaner memandang Ye Chen sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin memulai? Aku selalu melakukan itu, Ye Chen terbatuk. Aku seharusnya tidak membiarkan kamu turun gunung. Kamu turun gunung membuat masalah satu persatu. Sebagai seorang guru, aku sekarang terutama ragu apakah kamu kecanduan hal ini. Namaku sekali dan untuk semua. Ye Chen menarik telinganya, jika aku tidak akan membiarkan dia berbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Dia selalu datang kepadaku setiap hari. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Kata-kata Ye Chen benar-benar menghibur Cusuaner. Dia bisa melihatnya. Dia adalah bayi magang yang terlihat seperti binatang buas. Faktanya, dia bukan anak yang baik di tulangnya. Dia berkelahi dengan orang-orang, dan dia bertarung melawan kecacatan. Jika dia memberinya kultivasi tertinggi, itu bukan dunia. Kekacauan itu aneh. Namun, dia terkejut dari lubuk hatinya tentang catatan Ye Chen hari ini. Ye Chen, yang telah mengalami momok langit, benar-benar tidak bisa menandingi kekuatannya. Bahkan Qi Yang, yang merupakan biografi sejati ke-8, dikalahkan. Dia sangat senang bahwa dia adalah murid yang jahat. Jika tidak apa-apa, pergi ke Feng Yuntai lebih jarang. Aku tidak ingin ada orang yang datang kepadaku untuk berbicara denganku setiap hari. Cusuaner melirik Ye Chen. Juga, istirahatlah hari ini dengan baik dan aku akan memiliki tugas untukmu besok. Tugas? Tugas apa? Ye Chen menatap Cusuaner dengan ragu. Besok kamu akan tahu. Ye Chen merespons dan keluar dari loteng. Setelah Ye Chen pergi, Cusuaner duduk di kursi dan menggosok alisnya dengan ganas. Ada murid yang gelisah sehingga dia ditakdirkan untuk tidak terlalu damai di masa depan. Di luar pintu, Chu Linger masuk dan bersandar di pintu. Saudaraku, aku baru saja mendengar bocah itu berkata kamu ingin membiarkannya pergi besok untuk melakukan tugas. Pada titik ini, kemana kamu ingin mengirimnya? Zhao Guo, Kaisar Zhao Guo mengirim seseorang untuk mengirim surat, dan kekuatan jahat misterius memicu kasus berdarah di Zhao Guo lebih dari sekali. Sebelumnya ditentukan bahwa perbuatan jahat telah melakukannya, dan saya ingin meminta bantuan Heng Yue. Saya memiliki begitu banyak orang di Heng Yue Zong, Anda tidak perlu mengirim Ye Chen. Cusuaner masih menatap Cusuaner dengan kebingungan. Ia mengalahkan Qi Yang, dan tentu saja ia adalah salah satu dari 9 murid sejati Heng Yue, dia akan mengambil bagian dalam 3 kontes alih-alih Qi Yang. Pada saat itu, dia tidak akan kembali untuk melakukannya. Tetap saja, kamu sengaja melakukannya, dan kamu tidak ingin Ye Chen berpartisipasi dalam 3 kontes. Chu Linger memandang Cusuaner dengan ragu-ragu. Kamu setengah benar. Cusuaner tertawa. Ye Chen memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam 3 kontes, tetapi itu tidak berarti dia harus berpartisipasi. Sekolah Zhengyang memiliki tubuh mistik. Heng Yue pasti akan kalah. Ye Chen tidak dapat mengubah hasil ini jika dia pergi sendirian. Tubuh misterius itu terlalu mengerikan. Aku tidak ingin dia memiliki terlalu banyak tekanan. Ini salah satunya. Kedua, bakat Ye Chen sulit didapat selama seabad. Saya tidak ingin dia diekspos ke Sekte Zhengyang dan King Yunzong sebelum waktunya. Dia adalah bahan yang dapat dibangun dengan potensi besar. Di masa depan, dia mungkin satu-satunya yang dengannya orang dengan tubuh roh misterius berdiri, atau dengan kata lain, dia adalah masa depan Heng Yue saya. Itu dia. Aku tidak banyak berpikir. Chu Linger menggaruk kepalanya. Tentu saja, sebagai seorang master, saya juga ingin dia bertemu dengan dunia. Cusuaner berbisik, jadi, saya akan memberikan tugas ini kepadanya. Jika dia dapat kembali sebelum 3 kontes, saya akan secara alami biarkan dia berpartisipasi dalam 3 kontes. Jika dia tidak bisa kembali, seseorang akan menggantikannya untuk berpartisipasi dalam 3 kontes. Biarkan surga yang memutuskan masalah ini.
Tapi dalam beberapa hari, peluang dia kembali sangat kecil, karena menurut kecerdasan tahu bahwa kekuatan misterius yang mengganggu Zhao Guo tidak sederhana. Lalu kamu biarkan dia pergi sendiri, tidakkah kamu takut dia akan dihancurkan oleh yang kuat? Ini juga jenis latihan yang berbeda. Saya percaya dia bisa berdiri sendiri. Chu Xuaner tersenyum manis. Chapter 168. Kembali di hutan bambu kecil, Ye Chen bersembunyi di rumah bambu kecil, dan kemudian mengeluarkan liontin bulan sabit yang diambil dari Qiyang. Inilah yang bayi. Memegang liontin bulan sabit di depan matanya, Ye Chen memandangnya dengan sangat cermat untuk pertama kalinya. Liontin ini berbentuk bulan sabit, sebening kristal, cerah, tanpa cacat, dan ada rasa kehangatan dan kesejukan di samping ini. Selain itu, Ye Chen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Seperti sebelumnya, Ye Chen mengeluarkan labu kecil Zijin, dan mengatakan bahwa liontin bulan sabit terpasang. Segera, liontin bulan sabit yang baru saja dicolokkan dimuntahkan di detik berikutnya, dan posturnya masih rapi dan jelas, tanpa ragu-ragu, sehingga tidak ada 2 detik sebelum dan sesudah ludah. Apa maksudmu? Ye Chen membeku untuk pertama kalinya, dan itu adalah pertama kalinya aku melihat Zijin God begitu renyah dan memuntahkan barang-barang yang diisi. Namun, labu kecil Zijin berdiri dengan mantap. Tidak ada reaksi terhadap ekspresi Ye Chen yang menyedihkan, tetapi dia menelan aura langit dan bumi. Bukan bayi. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu menawarkan api peri, membungkus liontin bulan sabit, dan membakarnya selama setengah jam tanpa penampilan abnormal. Bukan kekerasan biasa. Ye Chen memandangi liontin bulan sabit dengan terkejut, dan mampu bertahan selama setengah jam di bawah kalsinasi api perinya tanpa meleleh atau merusak, yang membuatnya agak terkejut dengan bahan dari liontin bulan sabit. Selanjutnya, Ye Chen menerima api peri, dan kemudian memanggil guntur langit hitam. Ini adalah bayi yang kamu sukai, beri aku sedikit gerakan. Kemudian, Ye Chen membungkus liontin bulan sabit dengan Tianlei, dan kemudian menatap lurus pada perubahan liontin bulan sabit. Namun, setengah jam telah berlalu, dan 1 jam telah berlalu, dan liontin bulan sabit tidak berubah sama sekali. Tidak ada apa-apa. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk, dan alasan mengapa ia dan Qi yang pergi ke Feng Yuntai adalah karena Tianlei melihat liontin ini. Sekarang lebih baik, liontin ini tidak ada hubungannya dengan limbah kecuali karena kekerasannya. Keduanya, Ye Chen masih menyerah, memotong tangannya, dan menjatuhkan setetes darah di atasnya. Anehnya, darahnya cepat diserap oleh Crescent Pendant, dan bahkan lebih mengejutkan, setetes darahnya diserap pada saat terakhir, dan kemudian muntah lagi di saat berikutnya. Kamu luar biasa. Ye Chen benar-benar keluar dari amarah. Setiap kali bahagia, setelah menghabiskan begitu banyak waktu yang berharga, tidak ada yang ditemukan. Ye Chen gelisah, melemparkan liontin bulan sabit di atas meja sesuka hati, dan kemudian berbalik ke tungku alkimia. Kemudian, sepotong rumput roh terbang keluar dari kantong penyimpanan, semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan jiwa roh. Setelah melakukan ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mendorong api peri ke tungku alkimia. Setelah membiarkan peri api terbakar di tungku alkimia selama 1/4 jam, dan setelah memastikan bahwa tungku alkimia dihangatkan, Ye Chen mulai memasukkan herbal ke dalamnya. Jiwa yang mencetak jejak kinerja dari roh-roh, dia belajar metode pemurnian roh jiwa, dan kemudian dia tahu kebosanan memurnikan 3 butir roh, yang jauh dari sebanding dengan 2 butir roh. Ini membutuhkan kontrol api yang sangat baik, ini membutuhkan koordinasi kekuatan jiwa tingkat tinggi. Kesalahan kecil apapun akan menyebabkan kegagalan alkimia. Untungnya, jiwaku telah maju ke tingkat Xuan, kalau tidak aku tidak bisa benar-benar membuat roh jiwa. Sementara mengendalikan api, Ye Chen bergumam pelan. Meskipun langkah-langkah pemurnian alkimia rumit, melalui deduksi mata Xianlun, Ye Chen dapat dengan mudah memahami esensi dari roh jiwa pemurnian. Setiap langkah pemurnian alkimia dilakukan secara tertib. Dengan jiwa Xuanji, ia tidak banyak stres. Alkimia, gelisah, ini proses yang panjang. Seiring waktu berlalu, itu malam. Dari waktu ke waktu, suara berdengung dari tungku alkimia terdengar di hutan bambu kecil, dan aroma obat yang kaya memenuhi hutan bambu kecil, menyegarkan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Pada saat ini, Zhao Guo, yang tidak tahu seberapa jauh dari Heng Yuezong, melakukan pertumpahan darah lagi. Semalam-malam, belasan penduduk desa di desa-desa kuno terbunuh, tetapi anehnya, anak-anak berumur 1 tahun di desa itu hilang. Bajingan, di Istana Agung kuno, ada tepuk tangan meriah dari Kaisar Zhao Guo, Zhao Yu. Yang mulia murka, Jenderal Hu Wei telah mengirim pasukan untuk berburu. Bukankah peri Heng Yue belum? Mungkin sudah 1 atau 2 hari ini. Chu Dan, diam larut malam, dipatahkan oleh Xiao Zulin. Segera setelah itu, aura cahaya naik dari rumah bambu ke langit. Kemudian, aroma obat harum dan kuat menyebar dengan cepat dari rumah bambu, menutupi seluruh hutan bambu kecil. Pada saat ini,
Mata Ye Chen Zeng menatap cerah pada ramuan sebening kristal di tangannya, yang baru saja disempurnakan, ini masih berbuih, dan lingkaran biru masih melekat di sana. Santai, upaya satu malam benar-benar tidak sia-sia. Meskipun wajahnya pucat, Ye Chen menyeringai dan menyeringai sendirian untuk membuat roh jiwa 3 baris. Momen ini patut diingat. Untuk memperingati momen ini, aku memutuskan untuk memakanmu. Ye Chen menyeringai, dan segera duduk di tempat tidur, lalu memanggil Qi Zixuan untuk tetap di sampingnya, dan kemudian memasukkan jiwa dan ke dalam mulutnya. Sama seperti mengambil Ling Ling dan untuk pertama kalinya, Ling Ling dan meleleh ke dalam tubuh dan segera mencair, seperti mata air hangat dan dingin membanjiri seluruh tubuh, menenangkan jiwanya yang lelah, dan mengisi kelelahan fisik. Tiba-tiba, Ye Chen menutup matanya sedikit. Saat bulan cerah, Xinghu cerah. Malam, saat ini kembali hening. Namun, Ye Chen, yang telah menutup matanya, tidak menyadari bahwa tubuh Zixuan bergetar, terutama ketika dia melihat liontin bulan sabit di atas meja, dan matanya kosong, ada kilatan cahaya yang lewat. Kaisar, suara itu tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam, dan kemudian fajar. Pagi-pagi, tepat ketika Ye Chen membuka matanya, Chu Xuaner masuk. Tuan, Ye Chen, yang mulia, berbalik dan melompat keluar dari tempat tidur, menyerap roh jiwa kedua, yang membuatnya sangat penuh semangat. Kondisi kultivasi misterius jiwa sepenuhnya terkonsolidasi setelah menyerap roh jiwa kedua. Chu Xuaner tidak pergi menemui Ye Chen, tetapi menyipitkan matanya dan menatap Zixuan yang berdiri di samping tempat tidur Ye Chen. Mengapa kui ini ada di sini? Chu Xuaner memandang Ye Chen, dan nadanya cukup terkejut. Aku membelinya di pavilion Wanbao di luar pintu. Ketika aku membelinya, aku hanya punya satu tangan, dan kamu tahu boneka ini. Tentu saja saya tahu. Chu Xuaner memandang si Zixuan lagi, dan berkata dengan lembut, dia adalah generasi pertama boneka Heng Yue saya untuk dilatih dan diajar. Ini adalah produk eksperimental dan kemampuannya tidak sempurna, jadi dia ditinggalkan. Omong-omong, Zixuan melirik Ye Chen, apakah Anda mengupgrade-nya ke kelas Xuan? Kalau tidak, siapa lagi? Ye Chen menyeringai, berbicara tentang peningkatan, dia memiliki rasa sakit di wajahnya, untuk meningkatkannya ke tingkat Xuan, tapi harganya 1,3 juta batu roh. 1,3 juta, itu adalah tekad Chu Xuaner, dan terkejut ketika mendengar nomor ini. Wah, kamu cukup kaya. Pinjam, hehehehe. Pinjam, saya pikir itu merampok. Ada juga yang diperebutkan. Ye Chen menyeringai, hari ini dia tidak mengambil lebih sedikit, dan memang tidak mengambil lebih sedikit, kalau tidak ada uang untuk meningkatkan. Yah, mari kita serius. Chu Xuaner berhenti berbicara dengan Ye Chen, dan kemudian menyerahkan file kepada Ye Chen. Di dalamnya semua informasi tentang kekuatan jahat Zhao Guo. Zhao Guo, Ye Chen membeku. Pada tahun-tahun awalnya melakukan pekerjaan intelijen di Zhengyangzong, ia secara alami mendengar bahwa negara ini adalah kerajaan fana lebih dari 1000 mil jauhnya dari Heng Yuezong. Gerbang Siuxian seperti Heng Yue, Zhengyang, dan Qingyun telah berafiliasi dengan kerajaan fana dalam pengaruh mereka. Kerajaan-kerajaan ini dilindungi oleh gerbang Siuxian, dan mereka juga menghargai beberapa harta langka setiap tahun. Seperti Ye Chen tahu, ada 23 negara yang berafiliasi dalam lingkup pengaruh Sekte Heng Yue, Sekte Qingyun adalah 27, Sekte Zhengyang adalah yang terbesar, dan ada sebanyak 37. Itu adalah salah satu dari ratusan negara fana di Chu yang luas. Tentu saja, 3 sekte telah lama sepakat bahwa para beku tidak boleh berpartisipasi dalam penaklukan fana, seperti yang terjadi di semua dinasti. Tuan, apakah Anda membiarkan saya pergi ke Zhao Guo untuk melakukan tugas itu? Ye Chen dengan ragu memandang Chu Xuaner. Lihatlah informasinya sebelum berbicara, kata Chu Xuaner ringan. Chapter 169. Mendengar itu, Ye Chen membuka file itu, meliriknya, dan segera menyipitkan matanya. Setelah melihatnya, dia menatap Chu Xuaner lagi. Kekuatan jahat yang disebutkan dalam informasi adalah biksu. Saya tidak tahu. Chu Xuaner menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika dia tiba di Zhao Guo, dia mengetahui dan kemudian mulai. Jika seorang beku yang sangat kuat sedang bekerja, jangan gegabah terhadap musuh. Berbicara, Chu Xuaner telah mengeluarkan 4 mantra roh dari lengan bajunya, 1 biru, 1 ungu dan 2 kuning, dan mendorongnya ke tangan Ye Chen. Yang biru adalah jimat tingkat langit. Setelah dibuka, dunia spiritual umum hilang. Saya harus mengejar ketinggalan dengan Anda, tetapi waktunya terbatas dan hanya bisa bertahan selama 1/4 jam. Yang ungu adalah teknik siluman misterius. Jika Anda berada dalam bahaya, Anda dapat menempelkannya di tubuh Anda dan menggunakan vitalitas untuk memotivasi itu. Pesona kuning disegel dengan gerbang aneh yang terperangkap di langit. Jika ada kekuatan tak terkalahkan, Anda dapat membuka batasannya dan menjebak dunia spiritual umum. Terima kasih, Tuan. Ye Chen menyeringai sambil memegang 3 mantra sihir. Selain 3 pesona magis, Chu Xuaner menyerahkan slip bambu giok kepada Ye Chen. Segel bambu giok ini disegel dengan kutukan suara lulus ribuan mil.
Zhongmen meminta bantuan, dan hal yang baik ini, Ye Chen menyeringai. Ayo pergi. Chu Xuaner dengan lembut melambaikan tangannya, selesaikan tugas dan segera kembali ke leluhur. Berhasil, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengumpulkan 3 jimat, dan juga mengambil sisuan. Sebelum pergi, dia tidak lupa meletakkan liontin bulan sabit di atas meja di lehernya. Tuan, kamu tidak ingin menjadi bodoh. Ye Chen menyeringai, dan berbalik dan berlari keluar dari Xiao Zufang. Melihat punggung Ye Chen, Chu Xuaner menghela nafas diam-diam. Pria kecil, bisakah kamu kembali pada waktunya untuk 3 kontes, itu tergantung pada keberuntunganmu. Setelah puncak Yunfei, Ye Chen langsung menuju ke gerbang luar Hang Yuezong. Ye Chen kembali ke pintu. Ye Chen baru saja muncul di pintu luar. Kalimat ini tampaknya memiliki sayap dan memenuhi seluruh pintu luar. Kamu sudah dengar, Ye Chen mengalahkan Qi Yang kemarin. Qi Yang, biografi sejati ke-8 dari Hang Yuezong, apakah yang ke-8? Ini adalah preseden yang belum pernah kumiliki sejak berdirinya Heng Yue. Sepanjang jalan, Ye Chen hanya mendengarkan suara argumen dan kejutan, tetapi kemanapun dia pergi, para murid luar akan memberinya pemahaman diam-diam untuk membuat jalan baginya. Hari ini, Ye Chen tidak hanya memasuki Heng Yuezong hari itu. Magang yang kental, Ye Chen sedang berjalan, minuman keras yang keras tiba-tiba terdengar, sesosok sudah menghalangi jalan Ye Chen, melihat lebih dekat, itu adalah kemeja ungu di Yang Feng. Matanya merah padam, ekspresinya suram, dan dia menatap Ye Chen dengan gigi terkatup, dan dia tidak bisa merobek Ye Chen di tempat. Kemeja ungu tiba-tiba menghalangi jalan Ye Chen, menyebabkan banyak murid memperhatikan. Keluhan kedua orang itu, seluruh murid tidak tahu, pada saat musuh bertemu, bau mesiu sangat kuat. Namun, Ye Chen tidak menyipitkan mata dan berjalan lurus. Dia tidak pernah mendengar kemabukan kemeja ungu. Kamu sombong. Diabaikan oleh Ye Chen, kemeja ungu itu marah, segera mengangkat telapak tangannya menjadi pisau, dan miringkan ke Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen dingin, dan dia segera melangkah maju. Semua orang melihat sosok hantu lewat, dan telapak kemeja ungu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaian Ye Chen. Boom! Saat raungan berdering, saat terakhir masih berdiri di baju ungu, saat berikutnya, seluruh tubuh tergabung di dinding batu yang keras, dan Ye Chen masih memegang lehernya dengan satu tangan. Oke, keanehan yang sangat aneh. Para murid membuka mulut mereka satu demi satu, dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Tidak mungkin. Di sini, kemeja ungu Ye Chen dengan lehernya di sekitar matanya menonjol, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ye Chen menembak. Dia tidak bisa diterima, Ye Chen tidak bisa menerima yang kuat, sehingga dia tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Wajah Ye Chen sedingin es, dan wajahnya dengan lembut menyentuh telinga baju ungu, dan berkata dengan dingin, kali ini, aku akan memasuki otakmu dengan air. Jika ada waktu lain, aku tidak keberatan menghancurkanmu. Kemeja ungu di dahi kemeja ungu itu terbuka dan ingin berbicara, tetapi lehernya terjepit dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, ada gebrakan ke arah puncak Diang, dan momentum kuat muncul seketika. Merasa bahwa Ge Hong akan bergerak, Ye Chen melepaskan kemeja ungu, dan kemudian melirik ke arah Di Yang Feng, seolah-olah dia bisa melihat sosok itu berdiri di puncak gunung melalui awan berkabut. Penatua Ge, optimislah dengan para muridmu, dan lain kali, jangan salahkan aku karena kejam. Ye Chen perlahan-lahan melihat ke belakang dan berjalan menuruni gunung. Ye Chen, di puncak Diang, wajah Ge Hong muram dan menakutkan, dan tinju di lengan bajunya bertepuk tangan, dan matanya penuh dengan kekuatan pembunuh yang dingin. Tentu saja, selain Ge Hong, Jie Lutang dan Ren Yang Feng, wajah asli Zhao Zijing dan Qing Yang juga cukup suram, tetapi Zhong Yangdao dari Ren Yang Feng menutupi jantungnya dengan keras, berteriak kesakitan. Sebuah episode berlalu, Ye Chen mengikuti langkah-langkah batu ke taman spiritual kecil di lereng gunung. Melihat kembalinya Ye Chen, Zhang Fengnian yang gemetaran dan bayi harimau yang sedang menari batang besi hitam muncul dengan senyum. Ye Chen yang lebih muda, aku sudah melihat para senior. Bagi Zhang Fengnian, Ye Chen masih mengerti etiket. Pendahulu apa yang bukan pendahulu, dia dilahirkan. Zhang Fengnian tersenyum ramah. Kakak, seperti apa pintu bagian dalam? Dengan kepala kecil, menatap Ye Chen dengan matanya yang bersinar. Sangat besar, Ye Chen menyentuh kepala kecil Hua, tetapi mengatakan dua kata dengan lurus. Setelah menggigil, Ye Chen datang ke dinding batu Xiaoling Yuan, melambaikan setengah dari Tianji dan yang tersembunyi di dalamnya, dan meletakkannya di depan Xianlun. Seperti yang dia harapkan, melalui mata Xianlun, dia menyimpulkan jejak jiwa yang tersembunyi di Tianjidan, tetapi apa yang membuatnya salah adalah bahwa dari jejak jiwa, dia menemukan bahwa orang yang membuat Tianjidan ternyata adalah seorang pria muda berambut putih dengan topeng. Itu Tianjidan yang dia buat. Ye Chen penuh dengan keheranan. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilan pemuda berambut putih itu,
dia memutuskan bahwa pemuda berambut putih itu adalah seorang alkemis dan Chen dan Su Fu yang berpangkat tinggi. Segera, Ye Chen mendapatkan semua metode pemurnian Tianji Dan. Ye Chen terkejut menemukan bahwa pemurnian Tianji Dan sebenarnya membutuhkan lebih dari 500 rumput roh, dan bahwa ada beberapa nama rumput roh. Dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak mendengarnya. Tidak heran Tianji Dan begitu sulit untuk dimurnikan. Ye Chen bergumam, hanya 500 jenis rumput roh ini mungkin tidak semuanya bersama-sama. Segera, Ye Chen mengambil setengah dari Tianji Dan lagi. Meskipun saya tahu metode pemurnian Tianji Dan, level jiwanya jauh dari cukup. Jika dia ingin memperbaiki Tianji Dan, level jiwanya setidaknya harus ditingkatkan ke surga, jika tidak maka tidak bisa diselesaikan. Aku akan membicarakan ini nanti. Sedikit berbalik, Ye Chen berjalan keluar dari Taman Xiaoling, meninggalkan banyak sumber daya untuk latihan sebelum pergi. Chapter 170. Sepanjang jalan Lingshan Heng Yuezong, Ye Chen mengeluarkan jubah hitam dan menaruhnya di tubuhnya, dan mengeluarkan sabuk jubah, yang memanggil api peri, membiarkannya berubah menjadi awan api peri, dan kemudian berbalik ke arah 1000 mil jauhnya, Zhao Guofei pergi. 6 jam kemudian dia jatuh dari udara. Tidak jauh, itu adalah sebuah desa kecil, meskipun pada malam hari, masih bisa melihat pemandangan indah di sekitarnya. Namun, desa kecil pada saat ini sunyi dan mengerikan, penuh bekas luka, dan ada udara berdarah kental di udara, dan bahkan angin yang bertiup nampak sedih. Ini pasti desa Sanhe. Ye Chen membuka peta dan melihat sebuah desa kecil di depannya. Setelah menerima peta, Ye Chen berjalan ke desa kecil dengan lembut, dan menemukan bahwa tanah di bawah kakinya berwarna merah, dan beberapa darah belum mengering. Sangat mengerikan. Ye Chen berkicau dengan dingin, wajahnya beku. Tidak heran dia begitu, karena sepanjang jalan, yang dia lihat hanyalah rumah-rumah yang runtuh dan bambu yang ternoda darah. Dia bisa membayangkan pemandangan berdarah seperti apa di desa kecil ini ketika dibantai. Meskipun dia adalah seorang beku, dia harus bertanya dengan satu hati, tetapi dia tahu bahwa yang disebut beku itu juga diubah oleh orang-orang. Setiap orang memiliki semua pikiran, semua orang memiliki kebaikan dan kejahatan, dan kematian tragis dari orang-orang yang tidak bersalah. Sulit untuk ditoleransi. Semua orang yang tidak bersalah, yang sangat kejam. Saat dia berkata, Ye Chen terus mencari di rumah-rumah, berharap menemukan petunjuk. Namun, setelah putaran ini ditolak, ia tidak menemukan sedikitpun. Orang-orang yang menembak sangat berhati-hati, tidak meninggalkan petunjuk. Tak berdaya, dia harus pergi. Selanjutnya, ia mengikuti instruksi intelijen dan pergi ke selusin desa kecil lainnya di desa yang dibantai, tetapi masih belum menemukan apapun. Saat ini, malam telah tiba. Ye Chen muncul di sebuah desa kecil yang hanya dibantai terakhir kali. Itu benar-benar menyedihkan. Sebagai seorang biarawan, jiwanya maju ke misteri, dan mudah untuk menemukan keluhan berat di desa. Saat dia berjalan, Ye Chen sedikit mengernyit, jiwa berayun. Segera, ia mengikuti gelombang jiwa yang pingsan, dan berhenti hanya di bawah pohon persik yang layu. Di kejauhan, dia melihat sosok ilusif mengambang di sana, tubuhnya transparan, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang gadis berusia 12 tahun, bingung dan tertinggal di bawah pohon persik. Jiwa, mata Ye Chen sedikit menyipit, dan dia melihat kategori yang dimiliki gadis itu. Yang disebut jiwa adalah jiwa yang tidak lengkap, tetapi ia memiliki karakteristik jiwa tertentu. Para beku memiliki jiwa, dan manusia memiliki jiwa. Setelah kematian manusia, jiwa juga akan lenyap, tetapi setiap jiwa yang masih bisa ada di langit dan bumi harus memiliki pikiran yang kuat, yang bisa menjadi obsesi dan dendam, yang berarti bahwa mereka masih mencintai dunia, sehingga mereka tidak akan lama akan hilang. Berpikir seperti ini, Ye Chen melangkah maju, berjalan dengan angin, sehingga tubuh ilusi gadis jiwa itu sedikit berkibar. Adik perempuan, apakah kamu dari desa ini sebelum kamu mati? Ye Chen bertanya dengan ragu-ragu, menatap jiwa gadis itu. Mendengar Ye Chen berbicara pada dirinya sendiri, gadis itu menatap Ye Chen dengan ekspresi kebingungan, mengangguk, dan menggelengkan kepalanya sedikit tanpa sadar. Ye Chen tidak terkejut dengan jawaban gadis itu. Meskipun jiwa-jiwa dengan pikiran yang kuat dapat bertahan di dunia untuk sementara waktu, sebagian besar ingatan dari kehidupan mereka akan berada dalam keadaan kekeruhan, yang dapat mereka ingat hanyalah apa yang melekat pada mereka selama masa hidup mereka, dan apa yang melekat pada mereka juga melekat pada mereka. Sumber pemikiran yang kuat. Siapa namamu? Nada suara Ye Chen selembut mungkin, berharap menemukan beberapa petunjuk dari mulut gadis itu. Ali. Gadis itu menatap Ye Chen dengan gemetar, seolah-olah dia merasakan napas berbahaya dari Ye Chen, membuat tubuh imajinasinya meringkuk bersama, seperti anak yang ketakutan. Kamu ingat seperti apa orang yang membantai dirimu? Ye Chen bertanya lagi. Darah, baju darah, pakaian crimson. Ye Chen sedikit mengernyit. Menurut Ali, kekuatan jahat yang membantai desa mengenakan pakaian berwarna darah. Meskipun jumlah informasinya kecil, itu sedikit untung. Berapa banyak orang mereka? Ye Chen bertanya lagi,
berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun, Ali bingung, dan kemudian hanya menggelengkan kepalanya. Selanjutnya, Ye Chen mengajukan banyak pertanyaan, tetapi sebagian besar ingatan Ali tentang hidupnya hanya menggelengkan kepalanya. Terlepas dari pakaian yang berdarah, dia tidak mendapatkan informasi lebih lanjut. Adik perempuan, apakah kamu memiliki keinginan yang luar biasa? Pada akhirnya, Ye Chen menyerah mempertanyakan kekuatan jahat, dan bukannya bertanya tentang hal-hal yang melekat pada Ali. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Ali Fei, dia adalah saya tidak ingin melihat gadis rapuh ini sebagai hantu kesepian di tempat terpencil ini. Aku menunggu kakakku. Kali ini, gadis itu berkata dengan jelas. Di bawah sinar bulan, dua tangan kecil Ali disilangkan di dadanya, dan senyumnya cerah. Pada tahun itu, saudara lelakiku pergi, dan dia berkata bahwa suami lelaki itu ingin mempertahankan negaranya, dan dia juga mengatakan bahwa dia harus menjadi seorang jenderal dan mengembalikan pakaian itu ke kota asalnya. Tanam pohon persik ini, izinkan saya menunggu di sini untuk dia kembali. Hanya saja aku menunggu selama 10 tahun dan tidak melihat kakakku kembali. Pada titik ini, Ali menundukkan kepalanya sedikit. Melihat Ali yang kesepian, Ye Chen hanya diam-diam, bahkan jika seorang gadis muda meninggal, dia tidak ingin meninggalkan kota asalnya, dan dedikasinya adalah menunggu kembalinya kerabat satu-satunya. Hanya saja, terkadang ada sesuatu yang sangat kejam. Mungkin, saudara laki-laki Ali telah meninggal di medan perang dan berubah menjadi tumpukan tulang mati. Sayangnya dia masih menunggu, bahkan jika dia menjadi jiwa, dia harus menunggu. Kadang-kadang, sebagai seorang beku, ia juga harus mengagumi obsesi fana. Pohon bunga persik bermekaran setiap tahun. Periode 10 tahun mungkin merupakan jepretan bagi para beku, tetapi bagi Ali, itu 3 kali. Lebih dari 1000 orang merindukan siang dan malam. Saudaraku, Ali merindukanmu. Ketika Ye Chen menghela nafas, jiwa Ali yang tak menentu meringkuk lagi di pohon bunga persik, memegang kedua lututnya di kedua tangan, sangat lemah, dan menyesalinya. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu untuk menemukan saudaramu. Ye Chen akhirnya berbicara. Meskipun dia bukan penyelamat, dia tidak ingin gadis rapuh ini menjadi begitu sengsara dan menjadi hantu kesepian. Aku tidak bisa pergi, apa yang bisa kulakukan jika kakakku tidak bisa menemukanku ketika dia kembali? Ali menggelengkan kepalanya sedikit, duduk di bawah pohon persik dengan lutut. Hai, Ye Chen menghela nafas tanpa daya, tetapi tidak memaksanya, tetapi berbalik diam-diam, dan setelah mengambil beberapa langkah, berbalik lagi, memandangi gadis kecil yang menyedihkan di bawah pohon persik, dan bertanya, adik perempuan, saudaramu siapa namanya? Yang Fan, Ye Chen bergumam, dan akhirnya melirik Ali, lalu dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Chapter 171. Larut malam, istana-istana Zhao Guo. Sosok lurus berdiri tegak, mengenakan jubah naga, tetapi dengan tatapan sedih, kepalan tangan di lengan bajunya, dan kesedihan bercampur dengan ketidakberdayaan. Orang ini adalah Kaisar Zhao Guo, Zhao Yu. Yang mulia, akhirnya akan melakukan yang terbaik. Di depan Zhao Yu, seorang pria parubaya mengenakan baju besi berlutut di satu lutut di sana. Itu bukan salahmu, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, orang-orang itu seharusnya bukan manusia. Bahkan divisi nasional terbunuh. Tentara fana hilang sia-sia. Begitu kata-kata Zhao Yu jatuh, sosok hantu muncul seperti angin dan muncul di depan keduanya. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen yang menyelinap ke istana. Kamu, Zhao Yu menyipitkan matanya dengan tajam. Siapa kamu? Selain itu, pria berjaket juga mengeluarkan pedang panjang di pinggangnya secara instan, menghalangi Zhao Yu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi hanya mengeluarkan token, dan ada aura yang melekat pada token, dan kata, Heng Yue, juga terukir di atasnya. Melihat token Heng Yue itu, Zhao Yu dan pria parubaya yang mengenakan baju besi mengubah penampilan mereka, dan dengan hormat memberi hormat, aku telah melihat Heng Yue Sangxian. Aku bukan peri, Ye Chen berkata, setelah menerima token Heng Yue, dia tidak pernah melepas ikat kepala dan jubah hitamnya. Tolong juga bantu yang abadi untuk menyelamatkanku, Zhao Guolimin. Emosi Zhao Yu tampak terlalu bersemangat, dan dia berlutut di depan Ye Chen. Di kerajaan Fana, dia adalah kehormatan dari rencana 5 tahun ke-9. Tapi hanya manusia yang lemah. Aku akan mencari tahu pembunuh yang sebenarnya. Ye Chen menawarkan kekuatan yang lembut, menyeret Zhao Yu dari tanah, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan tuanmu? Tuan mulut Ye Chen juga anggota sekte Heng Yue. Setiap sekte akan mengirim murid untuk menjadi penguasa di kerajaan manusia. Kultivasi mereka tidak tinggi, tetapi di mata manusia ini, itu adalah keberadaan tertinggi. Di satu sisi, pria parubaya dengan baju besi telah datang dengan kotak batu giok, dan di kotak batu giok adalah jubah bernoda darah. Di jubah itu, Heng Yue, jelas ditulis. Kata, melihat ini, Ye Chen mengerutkan kening, menatap Zhao Yu dan berkata dengan suara yang dalam, laporan Anda tidak mengatakan bahwa murid-murid yang saya kirim ke Zhao Guo dari Heng Yue telah meninggal. Sangxian Mingjian.
Zhao Yucheng ketakutan. Kemarin, guru negara pergi untuk inspeksi dan belum kembali. Saya dan yang lain mengirim seseorang untuk mencarinya, tetapi ketika saya menemukan guru negara, hanya ada jubah yang tersisa. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengatakan bahwa Zhao Guoguo mungkin telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Alih-alih menyerahkan kekuatan jahat, dia menjadi hantu pedang, hanya menyisakan jubah bernoda darah. Berpikir seperti ini, Ye Chen dengan lembut mengambil jubah yang ternoda darah, dan cahaya di matanya menjadi tidak pasti. Kultivasi dunia manusia hanya satu jubah Tao. Pikiran Ye Chen berkibar, dia merasakan dagunya, dan diam-diam menganalisisnya. Jadi, kekuatan jahat itu setidaknya seseorang yang berkultivasi di ranah dunia, atau mungkin itu adalah praktik dari dunia nyata. Itu juga bisa menjadi ranah spiritual, dan itu tidak boleh menjadi ranah kosong. Saat ia bertanya-tanya dalam hatinya, Ye Chen telah meletakkan jubah bernoda darah di depan hidungnya dan mengendus ringan. Jubah itu memiliki bau darah yang kuat, tetapi di bawah bau darah yang tebal, ada bau yang sangat sensitif. Eliksir, bukankah alkemis yang menembak? Mata Ye Chen sedikit menyipit. Sebagai seorang alkemis, dia sangat sensitif terhadap aroma eliksir, dan ada bau obat yang samar di jubah tangannya. Menempatkan jubah bernoda darah, Ye Chen tenggelam dalam pikirannya. Ambil saja anak-anak yang berumur 1 tahun, apakah perlu membawa mereka untuk memperbaiki alkimia? Ye Chen memikirkan metode alkimia jahat yang dikatakan Su Fu, yaitu, ia membutuhkan seorang anak yang berusia 1 tahun untuk melakukan pengobatan. Untuk waktu yang lama, Ye Chen tidak berbicara lagi. Selain itu, Zhao Yu dan pria parubaya dalam baju besi berdiri diam di sana, dan atmosfer tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah semua, itu Zhao Yu yang memecah keheningan dalam kalimat, Sangxian, tapi, apakah ada petunjuk yang ditemukan? Bawalah peta Zhao Guo, kata Ye Chen. Segera, pria parubaya dengan baju besi buru-buru mengeluarkan peta besar dari lengannya, dan kemudian digantung di dinding seperti yang diperintahkan Ye Chen. Ye Chen melangkah maju, diam-diam menatap peta Zhao Guo. Lusinan tempat yang dipindai adalah desa-desa yang telah dibantai dalam beberapa hari terakhir. Desa-desa itu tidak terlalu jauh, dan beberapa masih bersebelahan. Setelah waktu yang lama, Ye Chen memalingkan muka dari peta, menatap pria parubaya dengan baju besi, dan bertanya, apakah Anda seorang jenderal? Kembali ke Sangxian, Jenderal Qin Xiong adalah Jenderal Hu Wei yang adalah Zhao Guo. Pria parubaya dengan baju besi berkata dengan hormat. Kalau begitu, bicarakan itu sebagai jenderalmu. Meskipun Qin Xiong keliru, dia menarik napas dalam-dalam dan datang ke peta. Dia menunjukkan beberapa desa di mana tragedi itu terjadi, dan berkata, dari lokasi dan orientasi tragedi, orang-orang yang menembak adalah dari selatan ke utara. Satu desa dibantai satu demi satu. Jelas, mereka menganggap diri mereka kuat, sehingga mereka tidak bermoral. Terus bicara, kata Ye Chen ringan. Qin Xiong mengangguk, dan kemudian menunjuk beberapa tempat, jika Anda melihat rute desa pembantaian mereka, desa-desa ini harus menjadi yang berikutnya, jika ditembak Sangxian, tempat-tempat ini harus menjadi prioritas utama. Pada jam berapa lebih dari selusin desa dibantai? Ye Chen memandang Qin Xiong. Zizi, Qin Xiong berkata dengan pasti, menurut tebakan terakhir, kekuatan jahat itu tampaknya hanya muncul di malam hari. Pakaian berwarna darah hanya muncul di masa kanak-kanak. Ye Chen menyentuh dagunya, dan matanya bersinar dengan mata yang dalam. Apakah itu bukan penyihir darah? Ye Chen memikirkan ras yang aneh, yang merupakan cabang dari suku Wu kuno. Itu disebut pengembara jahat oleh para biksu yang baik. Dia selalu mencari anak-anak di malam hari, dan mengisap darah manusia untuk mencari nafkah. Tapi apa bau ramuan pada jubah itu? Ye Chen mengerang diam-diam, apakah itu seorang alkemis tingkat tinggi yang mengangkat seorang penyihir darah di penangkaran? Jika demikian, itu akan lebih rumit. Setelah mengerang lama, Ye Chen berbalik dan menatap Zhao Yu. 3 hal. Pertama, sebelum jam, berpusat pada desa-desa yang ditunjukkan oleh Jenderal Qin, penduduk desa dalam jarak 50 mil dari desa bergerak dengan kecepatan tercepat. Pergilah. Kedua, tarik pasukan Zhao Guo yang dikirim untuk pencarian, orang-orang itu mungkin adalah biksu, dan Anda dicekik sebanyak mungkin. Ketiga, pastikan untuk memercikkan api di berbagai desa sebelum jam anak hari ini, semakin banyak semakin baik. Aku akan melakukannya sekarang. Qin Xiong sangat marah, dan segera keluar, hanya mengambil 1 langkah, berbalik, dan menatap Ye Chen dengan canggung, yah, berani bertanya pada yang abadi, apa apinya? Huoyan adalah bubuk yin yang diekstrak dari Yan Yanshi di mulutmu. Hal semacam ini dan bahkan matahari dapat melawan Yan jahat. Xie Xian. Qin Xiong membungkuk tangannya dan berbalik dari istana emas. Setelah Qin Xiong pergi, Ye Chen berdiri diam lagi di peta besar itu, dan matanya yang dalam menerangi setiap gunung dan sungai di peta besar, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Sangxian, apakah kamu sendirian? Zhao Yu bertanya ragu di belakangnya. Apakah kamu takut aku tidak bisa menghentikan kekuatan jahat itu? Ye Chen berkata dengan ringan.
Tiba-tiba, Zhao Yu panik, aku tidak bermaksud seperti itu. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak menjawab, tatapannya masih menyapu peta Zhao Guo. Bagaimanapun juga, pandangannya tertuju pada sebuah gunung, dan masih ada cahaya yang bersinar di matanya, karena medan di sekitar gunung itu sangat indah, dikelilingi oleh 3 gunung dan sebuah gunung yang berdiri di tengahnya. Mungkin membiakkan urat nadi. Vena bumi adalah sejenis vena bumi yang menyerap esensi bumi dan mengumpulkan jenis vena roh. Tempat tinggal Fana dapat memperpanjang hidup dan beku tinggal. Di antara hampir 100 kerajaan Fana di Dachu, meskipun wilayah Zhao Guo tidak terlalu besar, ada banyak bentangan gunung, dan situasi tanah aneh Sanyu dapat muncul. Ye Chen tidak terkejut. Tentu saja, tidak masuk akal baginya untuk menatap Sanyu Kidi, karena itu adalah tempat yang baik untuk alkimia. Inti dari matahari dan bulan, sumber ki dari tanah, dan ramuan halus harus kelas atas. Jika benar-benar ada alkemis misterius mengendalikan penyihir darah, maka Sanyu pasti memiliki misteri tersembunyi. Ye Chen menyentuh dagunya. Sang Xian. Selain itu, Zhao Yu berteriak ragu ketika melihat Ye Chen bergumam sendirian. Katakan sesuatu. Aku telah diperintahkan untuk menyelenggarakan perjamuan untuk menghormati Xian, dan juga meminta Xian pindah ke paviliun Feng Huang. Tidak ada waktu untuk makan sekarang. Ye Chen berbalik dan berjalan ke arah luar. Ketika melewati Zhao Yu, dia menepuk pundaknya dengan ringan dan tersenyum. Kamu adalah seorang kaisar yang baik, mengkhawatirkan negara dan orang-orang. Anda tidak harus makan, penting untuk menyelamatkan orang. Berbicara, Ye Chen sudah berjalan keluar dari Aula Emas. Chapter 172. Tidak sepi di bawah langit malam. Dilihat dari udara, pasukan Zhao Guo berbaris di malam hari dan dipanggil kembali dengan dekrit. Orang-orang yang dipimpin oleh Qin Xiong juga bergegas ke desa-desa. Suara-suara bising tidak dapat dihindari, tetapi ketika mereka mendengar bahwa itu adalah dekrit kekaisaran, penduduk desa tidak berani melanggarnya, dan pergi bersama pasukan Zhao Guo untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, suara kuda perang menjerit di mana-mana di Zhao Guo, dan sebuah tembakan mobil dikirim ke semua bagian negara pada malam hari. Dimanapun orang hidup, mereka akan disemprot dengan api yang didedikasikan untuk mengusir roh-roh jahat. Pada saat ini, di antara perbukitan Zhao Guo, puncak gunung yang menjulang ke awan, seorang lelaki tua dengan jubah ungu duduk. Pria itu kurus dan kurus, tetapi dia memiliki rambut dan darah merah, dan itu sangat aneh, jika dia menatap matanya dengan hati-hati, dia akan menjadi sianotik, karena itu adalah sepasang murid yang menakutkan. Di sampingnya, ada tungku alkimia berukuran 3 kaki, dan nyala api di tungku alkimia berubah menjadi api berdarah. Orang tua, tahukah kamu siapa aku? Aku wanita ketiga dari rumah Sang Yue di Dong Yue. Suara minuman dingin datang dari tungku alkimia, dan itu tidak kecil. Dong Yue Sangguan, lelaki tua berjubah ungu itu mendengarnya, tetapi hanya menolaknya, matanya tampak lebih suram. Aku menyarankanmu untuk membiarkanku keluar dengan patuh, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi ke Sangguan. Kebisingan. Pria tua berjubah ungu itu mendengus dan melambaikan lengan bajunya ke tungku alkimia, menyegel orang itu di dalam, dan berkata, ya, aku akan menjadi Yuandan yang mencuri darah, orang pertama yang menghancurkan Sangguanmu. Rumah. Pada malam hari, Ye Chen mengusir awan api peri dan mendarat di sebuah kota kuno. Cepat, bawa anak-anak. Jangan bawa kamu, pergi dengan tentara. Setelah jatuh, Ye Chen mendengar suara satu demi satu. Dari kejauhan, bayang-bayang kota kuno ini memacu para prajurit berbaju besi untuk berlari bolak-balik, menjemput penduduk desa dari rumah ke rumah, dan kemudian mengirim mereka ke kereta yang diatur terlebih dahulu untuk dipindahkan ke tempat lain. Setelah 1 jam, kota kuno itu kosong. Sang Xian, Qin Xiong datang, memberi hormat kepada Ye Chen dengan hormat, para penduduk desa di beberapa desa dipindahkan, dan orang-orang dalam jarak 50 mil dikirim ke utara. Tidak lambat, Ye Chen tersenyum sedikit. Sang Xian ada di sini untuk menunggu kelinci. Qin Xiong menatap Ye Chen ragu-ragu. Tidak mungkin, aku hanya punya 1 orang, dan aku tidak memiliki keterampilan. Ye Chen tersenyum tak berdaya, karena mereka akan datang ke desa ini cepat atau lambat, aku akan menunggu mereka di sini. Akhirnya akan bersedia membantu peri. Qin Xiong memandang Ye Chen dengan tatapan tegas. Ye Chen melambaikan tangannya dan tersenyum, kamu adalah Jenderal Fana di Kerajaan Fana, tapi kali ini kamu tidak dapat berpartisipasi. Aku akan mengambil kebaikanmu dan pergi. Qin Xiong tidak punya pilihan selain menundukkan tangan dan beribadah dan berbalik untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Ye Chen lagi. Jenderal Qin, bertanya tentang seseorang. Qin Xiong tertegun, tapi dia tidak berharap bahwa peri di matanya akan bertanya kepadanya tentang hal itu, tetapi raus sangat hormat, tolong katakan pada Sang Xian. Sekitar 10 tahun yang lalu, kamu telah mendengar tentang seorang pemuda bernama Yang Fan. Ye Chen mengatakan nama kakak laki-lakinya. Dia masih ingin menanyakan tentang keberadaan gadis lemah itu. Tentu saja aku mendengar itu. Qin Xiong mengangguk, tetapi menghela nafas, wajahnya penuh nostalgia, seolah-olah mengingat sejak lama,
Aku bukan Jenderal Zhao Guoda 10 tahun yang lalu, hanya sedikit kapten kecil, pria muda bernama Yang Fan adalah seorang prajurit pasukan Huwei saya. Berbicara tentang ini, Qin Xiong tampak sedikit sedih. Meskipun dia masih kecil, dia bertempur dengan gagah berani, tetapi begitu dia berperang melawan kerajaan Wei, dia sayangnya ditangkap, dan 300.000 tentara Wei datang ke penjara Zhao Guo saya, dan sebagai tawanan. Dia hanya digantung di depan tentara negara Wei, dan dia memotong tulang dan tulang dengan pedang. Qin Xiong berkata, tinjunya mengepal erat, dan perubahan matanya mengandung air mata yang belum pernah tumpah. Ye Chen diam, hanya mendengarkan dengan tenang. Kehidupan Qin Xiong Rong Ma saya sangat mengesankan saya. Hanya ada 2 dari mereka, dan pemuda bernama Yang Fan adalah salah satunya. Qin Xiong berkata sambil menangis, dia baru 15. Ling Qi yang ditusuk dengan pisau, tetapi dia tidak pernah berteriak, dan bahkan mematikan tertawa. Petik 2. Hai, Ye Chen menghela nafas. Faktanya seperti yang diharapkannya. Kakak Ali memang sudah mati. Gadis kecil malang yang menunggu 10 tahun, bahkan jika dia berubah menjadi jiwa, masih menunggunya. Saudara laki-laki, dia bisa membayangkan adegan di mana seorang remaja berusia 15 tahun terbunuh oleh penyiksaan yang paling kejam, betapa menyedihkan gambar itu. Entah kenapa, Ye Chen memiliki kesedihan di hatinya. Dunia ini begitu kejam, pertempuran antara kerajaan fana, medan perang es, saya tidak tahu berapa banyak tulang mati yang terkubur. Dunia biksu tidak seperti ini, terlihat cerah dan indah, tetapi selalu ada bahaya kematian. Qin Xiong pergi, dan punggungnya yang keras tampak agak kesepian. Dia adalah seorang Jenderal Zhao Guoda yang memegang 1.000.000 tentara pria, tetapi posisi tertinggi ini dipertukarkan dengan darah Jenderal Zhao Guo. Hai, melihat bagian belakang Qin Xiong pergi, Ye Chen menghela nafas lagi. Setelah sosok Qin Xiong benar-benar menghilang, dia kemudian bergerak dan melompat ke loteng 2 lantai, menyembunyikan jendela, menyembunyikan napasnya, dan diam-diam menunggu kekuatan jahat datang. Langit malam gelap dan hanya ada beberapa bintang yang bersinar dengan bintang redup. Waktu menunggu untuk berlalu perlahan, mendekati anak tanpa batas. Bagaimanapun, Ye Chen bersembunyi di loteng kecil lantai 2, matanya sedikit menyipit, dan melihat beberapa sosok hantu menyelinap ke kota kuno ini. Dia mengenakan darah, ditutupi dengan topeng kepala hantu, dan memancarkan darah. Samar-samar terlihat adalah mata mereka, suram dan haus darah. Itu benar-benar penyihir darah. Ye Chen memancarkan cahaya dingin di matanya, tetapi dia tidak segera muncul. 2 alam matahari sejati, 10 alam pribadi. Melirik penyihir darah itu, Ye Chen dengan cepat melihat penanaman kekuatan jahat ini. Formasi ini tidak kecil, tidak heran dia adalah guru tetap di Zhao Guo, murid Yue akan mati secara tragis. Petik 2. Kenapa tidak ada orang? Ye Chen berpikir, ke-12 orang di bawah berkumpul bersama dari segala arah. Pergi ke desa berikutnya, penyihir darah bertubuh kurus, yang dipimpinnya, segera memerintahkan agar dia meninggalkan kota kuno untuk pergi ke desa berikutnya. Namun, pada saat ini, Ye Chen, yang bersembunyi di loteng, bergerak seperti hantu, dan Ling Tian membaginya. Segera, penyihir darah dari ranah asli seseorang terbelah 2 di tempat. Biksu, adegan tiba-tiba meninggalkan penyihir darah terpisah dan mengepung Ye Chen di tengah, tetapi ketika dia menyadari bahwa Ye Chen Xiu hanya berada di ranah manusia, dia tersenyum berdarah dan haus darah lagi. Oh, patuh, aku akan memberimu cara bahagia untuk mati. Ye Chen menatap dingin pada sekelompok penyihir darah. Dunia orang, mencari kematian. Salah satu penyihir darah di dunia matahari asli mendengus seperti angin berdarah, dan mengangkat tangannya adalah sidik jari yang besar. Pada sidik jari, ada pola penyihir berwarna darah. Melihat ini, Ye Chen tidak mundur, dia meninju gunung dengan pukulan kuat, dan meludahkan penyihir darah di bawah sinar matahari sejati. Banyak penyihir berdarah kaget, ayo pergi bersama. Segera, 11 penyihir berdarah berkumpul. Ye Chen mencibir, dan mengambil pedang Cixiao, dan api abadi membungkus pedang Cixiao. Penyihir darah milik Yin, dan api abadi, bahkan benda yang hanya ke matahari, menggunakan api abadi untuk menahan penyihir darah. Benar saja, api peri emas muncul, menyebabkan banyak penyihir darah mandek. Pada saat yang singkat ini, Ye Chen sudah bergerak. Gerakan tubuhnya yang misterius berada di antara penyihir darah. Setiap kali dia menembak, kepala seseorang dipotong oleh pedangnya. Ketika dia berhenti, tubuhnya ditinggalkan. 2 penyihir darah yang diolah oleh 2 alam matahari sejati. Kutukan darah. Kedua penyihir darah di bawah sinar matahari sejati memuntahkan setetes darah secara berurutan, dan kemudian dengan cepat menggerakkan sidik jari. Chapter 173. Tiba-tiba, 2 tetes darah dan darah muncul di tanah, dan garis berwarna darah ditarik ke tanah. Garis-garis ini, dengan cepat terhubung, membentuk garis darah. Dalam susunan darah, Ye Chen jelas merasa bahwa darah dalam tubuhnya ditulis, dan susunan darah juga memiliki kemampuan untuk menahan energi yang sebenarnya. Kutukan darah, bagus. Ye Chen melintas di matanya, tapi kamu ingin menekanku dengan ini,
kamu jauh dari melakukannya dengan baik. Aktif. Dengan kesederhanaan Ye Chen, ledakan dan hai yang menyebalkan meledak, meresap ke dalam meridian utama seluruh tubuh, kekuatan berkumpul sangat dekat, dan kemudian menerobos penjara kutukan darah penyihir. Melihat ini, penampilan dua penyihir darah asli di matahari nyata berubah, dan mereka menggunakan alat ajaib, alis mereka berkedip-kedip dengan darah. Saat berikutnya, menara linglong berdarah dan cermin roh berdarah terbang ke udara, dengan cepat menjadi besar, dipenuhi dengan darah yang mengerikan, dan semacam darah yang memuakkan. Penindasan. Kedua penyihir darah, Ling Tian, senjata kekaisaran, jatuh. Mata Ye Chen dingin, dan dia membalikkan tangannya untuk mengambil cambuk besi yang didedikasikan untuk mengalahkan jiwa. Dia mencambuk, dan Zhen Fei menerbangkan menara berdarah yang indah. Dia memutar cermin roh berdarah dengan cambuk. Dua jiwa penyihir darah terluka dan mata mereka menghitam. Ye Chen bergerak, dan 3 atau 2 langkah membunuhnya di depan seorang penyihir darah. Kepalan 8 sampah membasahi tulangnya, dan tangannya berubah menjadi seekor naga. Penyihir darah itu melangkah mundur, tetapi dia belum menghentikan sosoknya. Di wajah adalah jari api kemasan. Bunga darah berceceran, dan penyihir darah ditembus oleh alis Ye Chen di tempat, pikirannya luntur, dan jiwanya menghilang dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, penyihir darah terakhir melihat Ye Chen begitu sombong sehingga dia bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik secara langsung, dan melarikan diri seperti cahaya darah. Kemana harus pergi? Ye Chen mengambil langkah misterius dan menyusul 3 atau 2 langkah. Pedang Cixiao segera muncul di tangannya, 1 pedang ditebas, dan penyihir darah hampir terbelah. Takut, dia merangkak. Dengan suara berdengung, tombak pertempuran muncul di tangan Ye Chen, yang tiba-tiba dibuang olehnya, penyihir darah yang baru saja memanjat tertusuk di tempat dan dipaku di dinding. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh penduduk desa dan membawa anak-anak pergi? Ye Chen datang perlahan, menatap dingin pada penyihir darah. Tidak ada yang menginstruksikan. Penyihir darah memandang Ye Chen dengan ngeri. Sepertinya kamu tidak baik. Ye Chen mencibir, menangguhkan api peri emas di telapak tangannya, mengubahnya menjadi pedang api, menusuk bahu penyihir darah di tempat. Penyihir darah menjerit, api abadi terlalu mendominasi, berpusat pada luka, menyebar dengan cepat, mengikis darah di tubuhnya, mencairkan darah dan tulangnya. Rasa sakit ini sama dengan penyiksaan linci. Katakan, kataku. Penyihir darah buru-buru memohon belas kasihan. Kami belum melihatnya. Kami hanya mengambil anak-anak dan mengirim mereka ke... Sebelum kata-kata penyihir darah selesai, ada tembakan cahaya tajam dari satu sisi, dan kekuatannya tak tertandingi. Ye Chen mencari sejenak, lalu tiba-tiba mengeluarkan pedang. Pound! Pria berdarah itu menghantam pedang Tianjian tanpa memihak. Di tempat, Ye Chen hanya merasakan mati rasa di lengannya untuk sementara waktu, dan kehilangan kesadarannya seketika. Kekuatan serangan balasan membuat tenggorokannya manis, dan darah menyembur keluar. Seluruh orang melangkah maju mundur 4 atau 5 kaki. Ada jejak kaki yang dalam di tanah. Imajinasi itu berat. Ye Chen Seng menghentikan langkahnya dan dengan rajin memandang kegelapan. Di sana, sosok buram perlahan datang, semua tertutup jubah darah, tidak bisa melihat kehormatannya, tetapi hanya bisa melihat sepasang mata darah suram, dan darahnya yang melonjak. Darah. Hormat darah. Ketika aku melihatmu, penyihir darah dipakukan ke dinding oleh tombak perang dengan buru-buru mengeluarkan tombak perang yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan menggantung di kaki lelaki jubah darah, gemetaran gemetar. Buang, apa yang kau inginkan? Pria berjubah darah itu tersenyum tipis, mengangkat lengannya sedikit, menekan cakarnya yang tajam pada penutup surgawi penyihir darah. Blood respect hidup, blood respect hidup. Penyihir darah itu tampak ketakutan. Namun, dia memohon belas kasihan, tetapi sebagai gantinya, pria berjubah darah itu tersenyum sedih. Segera, teriakan berdarah penyihir darah terdengar, darahnya ditelan oleh pria berjubah darah, dan seluruh tubuh mengering dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sampai ditelan menjadi mayat. Melihat ini, mata Ye Chen membeku sedikit, tidak jauh, dan tampak bermartabat lagi. Nak, kau mengejutkanku. Pria berjubah darah yang menelan darah penyihir darah memutar lehernya dengan ekspresi gembira, sepasang mata muram menatap Ye Chen, membuat orang-orang melihat ke seluruh penjuru. Bun, Ye Chen mengerutkan kening, berpikir apakah sudah waktunya untuk berbalik dan menginjakkan kaki di awan peri api untuk melarikan diri, karena jubah darah terlalu kuat. Namun, ide ini dengan cepat dihilangkan olehnya. Meskipun dia bukan penyelamat, dia masih memiliki hati yang baik, sebagai seorang beku, jika dia mundur pada saat ini, dia dapat memikirkan betapa malapetaka untuk bertemu dengan Zhao Guoli malam ini. Dia tidak ingin melihat manusia di tangan para penyihir berdarah. Goyah sesaat membuatnya bertekad untuk tetap tinggal. Meskipun jubah darahnya kuat, dia bukannya tanpa pertempuran. Hal utama adalah bahwa ia juga memiliki pesona penyelamat yang diberikan kepadanya oleh Chu Xuaner. Ini adalah murid Heng Yuezong lagi. Di sini, pria jubah darah telah datang perlahan, menatap Ye Chen dengan tatapan lucu, apakah orang-orang Heng Yuezong begitu sombong?
Kirim seseorang kemarilah. Hati-hati menjungkir balikan perahu di selokan. Ye Chen mendengus, segera melangkah keluar, pedang Cixiao di tangan, pedang guntur seperti Chang Hong Guanri, membanting ke alis pria berjubah darah itu. Aku tidak bisa menahannya. Pria berpakaian darah itu tersenyum jijik, dan segera mengangkat lengannya dan mengulurkan dua jari. Hah! Segera, pedang petir Ye Chen ditangkap dengan mudah. Pound! Dengan jentikan pria dalam jubah darah, pedang Cixiao berdengung, Ye Chen juga terguncang kembali di tempat. Hah! Kejutan mundur Ye Chen, dan pria jubah darah melangkah dalam satu langkah, dengan sosok seperti hantu dan angin cepat, membunuh Ye Chen segera. Hah! 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 Segera, darah melintas, dan Ye Chen ditangkap oleh cakar berjubah darah dari cakar berlumuran darah, dan Ye Chen terbang keluar, dan ditutupi dengan darah. Sialan! Ye Chen mengutuk, jika pada puncaknya, dia secara alami tidak takut pada jubah darah. Tidak heran bahwa pada saat ini dia ditekan oleh Moon Shadow Seven Star Ring, dan kekuatan tempurnya tidak dapat diberikan. Aku lupa meminta Master untuk membantuku membuka kunci gelang. Ye Chen mengertakkan giginya, dan Hai menggulung darahnya dan berguling, mencoba dengan paksa melanggar larangan cincin 7 bintang bulan bayangan, tetapi gagal. Ki dan darah yang agung ini benar-benar luar biasa. Saat Ye Chen melangkah mundur, pria berjubah darah itu berlari lagi dengan darah yang bergejolak. Ye Chen mendengus, dan tiba-tiba bergegas ke depan lagi, pisau naga muncul di tangannya, dia melompat, memegang pisau di kedua tangannya, membelah dengan paksa. Lelaki berjubah darah itu bukan biksu biasa, yang disebut Benley Palm and Shake. Kekuatan teknik misterius tinju gunung ini tidak bisa melukainya, jadi jika dia ingin melukainya, dia harus menggunakan gerakan besar. Saat ruang mendengung dan menggigil, belati setinggi 5 kaki muncul tiba-tiba. Misteri itu baik, tetapi Daosing jauh dari sempurna. Pria berjubah darah itu tertawa sambil tersenyum, dan menepuknya dengan telapak tangannya. Pound! Suara tabrakan logam itu luar biasa renyah, dan pisau mengerikan Ye Chen tampaknya terbelah di atas batu. Bukan saja dia tidak melukai lelaki berjubah darah itu, bahkan dia juga terguncang dan terbang keluar. Buang-buang waktu. Pria berjubah darah itu tertawa sambil tersenyum dan mengulurkan tangan, mengubah hutan besar cakar tajam, mendesak ke arah Ye Chen. Klik, klik, cakar besar itu sangat kuat, dan sebelum mereka benar-benar jatuh, tanahnya retak, dan retakan itu menyebar tanpa batas. Hah! Ye Chen, yang baru saja berdiri, sekali lagi memuntahkan darah, dan ekspresinya menjadi sangat gila langsung, memaksa aku. Setelah itu, dia menutup matanya sedikit. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan 2 lampu berdarah terbang keluar dari matanya. Woho, woho, tiba-tiba, sepertinya ada jeritan kesedihan yang menyedihkan, dan ledakan roh magis keluar darinya. Napas ini sangat haus darah dan dingin, menyapu puing-puing dan kayu di sekitarnya. Dan pada saat ini, wujudnya juga telah berubah secara dramatis. Rambutnya yang gelap dan tebal berubah darah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mata gelap dan dalam, berlumuran darah, dan sebuah pola ajaib muncul di tengah-tengah alisnya. Dengan penampilan pola ajaib, momentumnya tiba-tiba memanjat. Boom! Dengan gemuruh, Ye Chen Tianling menutupi Chang Hong Guantian dan memecahkan cakar besar. Di sini, pria jubah darah itu mundur setengah langkah karena terkejut, matanya menatap Ye Chen sedikit, jalan ajaib. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.